Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen saya, Ibu Dr. Pancalita Noviartami. Saya akan mempresentasikan tugas eh, 03 Sismed oleh saya sendiri, Nova Antares dengan NIM 07300 22069 dari kelas TTC. Baik, ini adalah soal tugasnya dibuat dari presentasi PowerPoint dan video. Untuk yang pertama, ada UU Pertambangan nomor 4 2009 diperbarui dengan nomor 3 2020, nomor 2 ABC, dan nomor 3 uraikan opini. Baik, soal nomor 1 eh, yang sesuai dengan UU nomor 3 tahun 2020 berisi bahwa mineral dan batu bara yang berada dalam wilayah Satuan Negara Republik Indonesia (NKRI) merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan sosial yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara mempunyai peran penting dan memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaranya masih terkendala kewenangan antara pusat dan pemerintah daerah. Perizinan perlindungan terhadap masyarakat terdampak data dan informasi pertambangan, pengawasan dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara kurang berjalan efektif dan belum dapat nilai tambah yang optimal. Bahwa peraturan mengenai pertambangan mineral batu bara saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara masih belum dapat terjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral batu bara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif. Next ada lanjutan dari soal nomor 1 itu, pertambangan itu sebagian adalah seluruh atau sebagian dalam kegiatan rangka pengolahan pengusahaan mineral batu bara meliputi penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan, serta penjualan. Dan terakhir adalah kegiatan yang paling penting, yaitu pasca tambang. Yang kedua, mineral itu senyawa organik terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya membentuk batuan. Tiga, batu bara itu endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan. 4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak, dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat dalam bumi. 6. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara meliputi tahapan kegiatan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, serta pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan pasca tambang. Untuk yang soal nomor 2A, komoditas sebutkan. Yang pertama ada batu bara, komoditas tambang terbesar di Indonesia. Itu barang tambang utamanya paling banyak dibutuhkan oleh negara lain. Pasalnya, batu bara berguna sebagai sumber energi utama dalam pembangkit listrik, terutama kebutuhan aktivitas industri dan rumahan. Untuk yang kedua ada minyak bumi. Selain batu bara, Indonesia juga terkenal negara minyak buminya. Minyak bumi berasal dari kandungan terbaik yang memiliki kandungan terbaik untuk diolah menjadi bahan bakar kendaraan, pembangkit listrik, industri, serta rumah tangga dan sebagainya. Potensinya ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, Maluku, Papua. Cadangan minyak bumi Indonesia ada 4,2 miliar barel. Next, yang tiga ada komoditas emas. Ini komoditas tambangnya yang bernilai tinggi karena emas itu sangat mahal. Emas merupakan jenis logam yang sangat mahal. Hebatnya Indonesia memiliki sumber daya emas yang signifikan. Salah satu wilayah yang terkenal penghasil emas tambang emasnya adalah Papua di PT Freeport. Yang keempat ada logam perak. Ini termasuk dalam logam ikutan emas. Ini merupakan komoditas tambang dengan prospek bisnis ekspor terbaik, sebab Anda masih bisa menemukan banyak tambang perak di wilayah Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Bengkulu. Yang kelima, biji besi. Ini masih jadi simpang siur karena biji besi itu bukan logam tapi merupakan pasir besi. Tapi biji besi ini bisa digunakan sebagai bahan utama untuk membuat besi. Oleh karena itu, proses bisnis ekspor tambang biji besi sedang mengalami kemajuan hingga total ekspor 12 juta ton per tahun.
Yang keenam ada tembaga. Nah, masyarakat Indonesia sudah nggak familiar lagi dengan ini, karena banyak temukan produk elektronik, listrikan, konstruksi besar, seperti kapal laut, dan pipa air laut. Jadi kabel-kabel yang ada di colokan HP, yang ada di kabel-kabel elektronik itu di dalamnya mengandung tembaga. Di tambang yang berada dalam Papua, berkat struktur tembaga yang elastis lembut, banyak negara luar yang berlomba-lomba mengimpor tembaga dari Indonesia, dan produser tembaga terbesar di Indonesia juga salah satu ada PT Freeport. Yang ketujuh ada nikel. Nikel itu banyak dibutuhkan oleh dunia karena nikel itu dibuat untuk bahan utama, bahan baku baterai. Karena industri mobil listrik dan motor listrik sekarang sedang gencar-gencarnya. Maka dari itu industri nikel di Indonesia sangat-sangat luar biasa. Next ada bauksit. Nah, bauksit ini belum familiar orang-orang mendengarnya. Ini bahan mineral tambang itu mengandung titanium, silika, dan aluminium oksida. Umumnya banyak bermanfaat di industri modern seperti bahan kimia sampai saat ini. Bauksit ini diandalkan sebagai barang ekspor karena Indonesia cadangan bauksit sekitar 3,2 miliar ton, yang mana tersebar dari Kalimantan, Riau, dan Babel. 9. Intan dan berlian. Nah, ini merupakan barang tambang yang sangat 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 mahal dikarenakan uh, memiliki wujud yang sangat indah, sangat berkilauan, tapi sangat keras sehingga tidak mudah tergores. Dan bahan ini biasanya untuk perhiasan seperti cincin dan kalung. Beberapa negara impornya juga memanfaatkan berlian sebagai mata bor mesin. Kenapa? Karena berlian memiliki kekerasan yang luar biasa. Terakhir ada timah. Nah, timah ini barang Indonesia ini udah terkenal, barang tambang Indonesia. Fungsinya itu sangat banyak, dari bahan baku kaleng makan, pelapis besi, lembaran timah, dan sebagai lem atau perekat di elektronik. Untuk soal 2B, studi kelayakan. Perbedaan studi kelayakan setiap komoditas tambang tergantung pada lokasi, perizinan, jumlah endapan yang terukur, dan hasil eksplorasi beserta ekonomis. Untuk yang soal 2C, keputusan Menteri SDM nomor 1827 K30 MEM 2018 mengatur pelaksanaan kaidah teknik pertambangan baik, termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Studi kelayakan pertambangan itu serangkaian studi menentukan apakah sebuah proyek pertambangan dapat ditambang dan bermanfaat sebagai ekonomi. Studi ini penting untuk menentukan kelayakan teknis usaha dan ekonomi dari proyek. Studi kelayakan ini menurut keputusan Menteri pada kegiatan eksplorasi harus memiliki syarat coal recovery 95%. Pada kegiatan sudah harus ada susunan reklamasi lahan dan CSR kepada masyarakat, mempertimbangkan keuntungan ekonomi dan profit agar tambang tersebut bisa jalan. Jadi studi kelayakan menurut keputusan Menteri di atas agar pemilik usaha pertambangan baik pribadi maupun kelompok melaksanakan kegiatan pertambangan dari hulu ke hilir secara profesional atau bisa kita kenal good mining practice. Untuk yang soal nomor 3, kenapa studi kelayakan itu penting? Uh, ini dalam kegiatan usaha tambang itu studi kelayakan titik awal bisa atau tidaknya kegiatan tambang tersebut. Karena dengan studi kelayakan pemerintah pusat maupun daerah akan mengetahui proses hilirisasi mulai dari eksplorasi hingga pasca tambang, dari hulu ke hilir dengan konsep mining practice, dan mengedepankan SDGs, Sustainable Development Goals. Studi kelayakan juga merupakan dokumen awal jadikan bukti bahwa pemilik usaha pertambangan serius akan menjalani kegiatan tambangan dengan aman. Dan studi kelayakan memiliki landasan hukum agar pemilik usaha pertambangan bisa dijerat hukum pasal pidana jika melanggar prosedur yang ada di dokumen studi kelayakan. Pada intinya studi kelayakan merupakan dokumen agar pemilik usaha pertambangan tidak membangun atau membuat tambang ilegal. Baik, ini adalah sumber atau referensinya, link-linknya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kekurangan, mohon ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.